Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Bekti dan kalian ada di channel Diari Sejarah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kira-kira kerajaan mana ya yang pertama kali berdiri di Indonesia? Ada yang tahu? Apakah kerajaan ini? Ataukah kerajaan ini? Kita lihat aja. Jika kita lihat di banyak buku-buku sejarah, mungkin banyak yang menyatakan bahwa kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Tapi apakah benar kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia? Kerajaan Samudra Pasai bukan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Lalu manakah kerajaan Islam pertama di Indonesia? Yang benar adalah kerajaan Perlak. Ada yang pernah mengenal atau ada yang pernah tahu kerajaan Perlak? Mari kita cari tahu apa sih kerajaan Perlak. Belum kita membahas tentang kerajaan Perlak ataupun kerajaan Samudra Pasai, kita harus tahu dulu nih, wilayah-wilayah mana sih yang pertama kali dipengaruhi oleh Islam. Ada 4 wilayah utama, wilayah awal yang dipengaruhi pertama kali Islam, yaitu wilayah Barus, Perlak, Samudra Pasai, dan selanjutnya Aceh. Jika kita membahas tentang Barus, kalau kalian masih ingat tentang teori-teori masuknya Islam, salah satunya tentang teori Mekah, di situ dijelaskan bahwa ada pemukiman atau perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera, letaknya di Barus. Jadi Barus ini adalah titik awal masuknya Islam di wilayah Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan di teori Mekah bahwa masuknya Islam di wilayah Indonesia itu ketika abad ke-7, ketika kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Dan Barus menjadi wilayah utamanya. Nah, kenapa sih Barus menjadi wilayah utamanya? Barus ini adalah wilayah tempat persinggahan para pedagang-pedagang Muslim khususnya. Jadi tempat ini hanya dijadikan pemukiman persinggahan, namun kelanjutannya wilayah ini tidak dijadikan sebagai wilayah politik atau kerajaan. Berbeda nanti dengan wilayah Perlak maupun Samudra Pasai. Nah, setelah wilayah Barus, wilayah selanjutnya yang mendapatkan pengaruh Islam adalah Perlak. Jadi sebelum ke Samudra Pasai, ke Barus dulu, ke Perlak, baru Samudra Pasai, nanti lebih luas lagi di wilayah Aceh. Kita bahas dulu yuk, yang pengaruh Islam di Perlak. Masuknya Islam ke wilayah-wilayah Nusantara, begitu juga di Perlak, itu dilatar belakangi karena adanya pedagang-pedagang Arab. Selain mereka berdagang, tujuan mereka salah satunya adalah menyebarkan agama. Masuknya Islam ke Perlak ini sekitar tahun 790 Masehi atau 173 Hijriah. Dalam catatan sejarah bahwa di tahun ini Khalifah Harun al-Rasyid dari kekhalifahan Abbasiyah mengirimkan satu armada dakwah dan bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Perlak. Armada dakwah ini berjumlah 100 orang, terdiri dari bangsa Arab, Persia, dan India. Armada ini sering disebut dengan Nahkoda Khalifah. Dan kedatangan Nahkoda Khalifah ini ternyata disambut baik oleh Maharaja Perlak pada saat itu. Sebagai hasil masuknya Islam yang cepat di masyarakat Perlak, pada hari Selasa 1 Muharram tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi, Maharaja Perlak memproklamirkan secara resmi bahwa Perlak menjadi kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Yang perlu kalian tahu,
Perlak bukan hanya kerajaan Islam pertama di wilayah Indonesia, tapi di wilayah Asia Tenggara. Yang dinobatkan sebagai raja pertama oleh Maharaja Perlak adalah menantunya sendiri, yakni Abdul Aziz. Selanjutnya, beliau diberi gelar Sultan Alaiddin Maulana Abdul Aziz Shah. Kemajuan kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak ini dimulai sejak pertengahan abad ke-9. Bahkan pelabuhan Perlak ini terkenal di wilayah-wilayah Sumatera. Paling ramai ini di wilayah Perlak. Dibuktikan oleh catatan Marco Polo yang berisi tentang bahwa saudagar-saudagar muslim ini melakukan perdagangan di kerajaan Perlak. Saudagar-saudagar muslim ini membawa penduduk bandar untuk memeluk Undang-Undang Muhammad yang selanjutnya disebut dengan Syariat Islam atau Sunnah Muhammad. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz Shah, kerajaan Perlak dalam sistem pemerintahannya sangat tersusun dengan rapi. Hal ini karena Sultan sangat perhatian dengan bidang pendidikan. Yang perlu kalian tahu, sultan-sultan di kerajaan Perlak sangat menjunjung tinggi pendidikan Islam di sana. Bukti perhatiannya para sultan terhadap pendidikan di Perlak adalah didirikannya institusi pendidikan Islam Zawiyah Bukit Cibrek pada tahun 865 Masehi. Dan berdasarkan sejarah, institusi ini merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Asia Tenggara. Kejayaan ini dicapai pada masa pemerintahan Sultan kedua Kerajaan Perlak, yakni Sultan Alaiddin Maulana Abdurrahim Shah. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Perlak yang ketiga, yakni Sultan Sayyid Maulana Abbas Shah, didirikan lembaga pendidikan yang kedua, yaitu Zawiyah Cotkala Perlak pada tahun 899 Masehi. Ini juga termasuk salah satu bukti kegemilangan pada pemerintahannya. Adalah bukti-bukti gimana para sultan sangat perhatian dengan pendidikan kerajaan Perlak. Nah, apalagi ya yang diperhatikan pemerintah? Kita lihat dalam bidang lain yuk. Ayo kita ke sini. Kira-kira kalau melihat gambar di belakang ini berhubungan dengan apa ya? Ya, sistem pertanian. Dalam aspek pertanian, Perlak ini merupakan daerah penghasil lada dan rotan. Selanjutnya, lada dan rotan ini menjadi komoditas perdagangan di kerajaan Perlak. Kita ke bidang yang lain. Nah, ke bidang seni. Dalam bidang seni rakyat, Perlak menghasilkan ukiran dari gading gajah dan kayu. Dan ukiran-ukiran ini sangat menarik minat pedagang-pedagang asing. Nah, itu adalah faktor kejayaan dari kerajaan Perlak. Tapi kita perlu tahu juga dong, gimana kerajaan Perlak ini bisa runtuh. Three, two, one, go!